teman-teman, perkenalkan nama saya Ayoktasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Insan Budi Utomo. Tugas kali ini, saya akan membahas materi fonologi selama 1 semester dengan dosen pengampu Ibu Luli Zahratul Lutfia. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan pada presentasi hari ini. Pengertian fonologi. Fonologi berasal dari 2 kata, yakni fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, fonologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Selain itu, bunyi bahasa dapat juga diartikan sebagai bunyi yang diartikulasikan yang menghasilkan gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Cabang fonologi. Fonologi dibagi ke dalam 2 cabang, yakni fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang fonologi yang menyelidiki, mempelajari, dan menganalisis penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi-bunyi ujaran tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Fonetik menekankan pada cara bahasa dihasilkan, bagaimana bahasa dialirkan, dan bagaimana bahasa diterima dan dipahami oleh si pendengar. Sedangkan fonemik adalah cabang fonologi yang fokus pada studi fonem, yaitu unit suara terkecil dalam bahasa yang mampu membedakan makna. Fonemik berkaitan dengan cara fonem diorganisir, berfungsi, dan berinteraksi dalam sebuah bahasa. Fonetik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, yang kedua, fonetik akustik, dan yang ketiga, fonetik audiotoris. Fonetik artikulatoris mempelajari bagaimana alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Fonetik akustik adalah fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, dan timbrenya. Sedangkan fonetik audiotoris mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara bergetar. Nah, ini adalah bagian jenis fonetik. Yang pertama, ada fonetik artikulatoris, lalu gelombangnya itu disebut dengan fonetik akustik, dan kemudian yang nomor 3 disebut dengan fonetik audiotoris. Nah, di sini ada alat ucap manusia. Yang pertama, ada paru-paru. Paru-paru ini adalah organ yang berfungsi untuk memompa udara keluar melewati berbagai organ berikutnya, sekaligus melewati batang tenggorokan. Dan kemudian ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, udara yang menuju ke atas dan keluar melalui batang tenggorokan mengalir melalui glotis, yaitu bagian dari laring, dan laring itu sendiri merupakan bagian dari tenggorokan yang berhadapan dengan glotis tersebut. Terdapat 2 selaput yang disebut pita suara. Lalu, ada rongga anak peka atau faring yang berada di antara pangkal tenggorokan dan rongga mulut dan rongga hidung. Nah, fungsinya ini sebagai saluran udara yang akan bergetar bersamaan dengan pita suara, sehingga bunyi yang dihasilkan disebut dengan bunyi faringal. Dan yang keempat, ada pita suara. Pita suara ini bagian depannya itu mengaitkan pada tulang rawan tiroid, dan yang belakang mengait pada tulang rawan ariteroid. Selebihnya bisa dibaca di buku alat-alat ucap tersebut. Berikutnya ada krikoid, tiroid, aritenoid,
rongga tenggorokan, epiglotis, akar lidah, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, dan yang ke-15 ada anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga mulut, dan rongga hidung. Berikutnya ada bagan mengenai intonasi, yakni seperti tekanan, nada, durasi, dan jeda. Sebelumnya, kita harus mengenali dulu apa itu intonasi. Menurut Karaf 1984, intonasi adalah kerjasama antara nada, tekanan, durasi, dan perhentian-perhentian yang menyertai suatu tutur dari awal hingga ke perhentian terakhir. Berikutnya, tekanan. Tekanan dibagi menjadi 3, yakni tekanan distintif dan non-distintif. Yang kedua, ada tekanan dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, tekanan kalimat. Tekanan distintif adalah tekanan yang berfungsi untuk membedakan arti. Sedangkan dalam tekanan dalam bahasa Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa tidak bersifat distintif. Yang dimaksud adalah bukan berarti semua kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak mengandung tekanan. Sedangkan dalam tekanan kalimat menjelaskan walaupun tekanan yang distintif dalam bidang kata tidak ada dalam bahasa Indonesia, dalam bidang kalimat tekanan yang distintif itu ada. Tekanan semacam itu biasanya disebut emphasis. Selanjutnya ada nada. Apa sih nada itu? Menurut Karaf 1984, nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh tinggi rendahnya arus ujaran. Nada dibagi menjadi 2, yakni nada distintif dan nada non-distintif. Kemudian ada nada dalam kalimat. Nada distintif adalah ciri khas atau sifat yang membedakan suara atau nada dari yang lain. Penerapan nada distintif dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Dalam dunia musik, penyanyi sering berusaha menciptakan identitas suara mereka yang khas, yang membuat pendengar langsung mengenali mereka. Secara umum, mereka sepakat bahwa ciri khas suara adalah apa yang membuatnya mudah dikenali. Sedangkan nada non-distintif atau sering disebut juga sebagai nada netral adalah nada dalam bahasa yang tidak memiliki makna khusus atau emosi tertentu. Ini berfungsi sebagai dasar untuk komunikasi yang efektif karena tidak menyertakan intonasi atau nuansa emosional yang bisa mempengaruhi arti kalimat. Dan yang terakhir, ada nada dalam kalimat. Daniel Jones telah mengkaji nada dalam bahasa. Beliau menyoroti bagaimana perbedaan dalam nada dan intonasi dapat mempengaruhi komunikasi dan arti dalam kalimat. Selanjutnya, durasi. Durasi adalah panjang dan pendeknya waktu yang diperlukan untuk melafalkan atau mengucapkan sebuah bunyi. Dan yang terakhir ada jeda. Jeda adalah perhentian di antara arus ujaran, baik di antara fonem dan fonem maupun di antara kata dan kata. Berikut ada tanda-tanda jeda dalam puisi. Yang pertama, tanda jeda garis miring 1, artinya si pembaca harus berhenti sebentar. Yang kedua, ada tanda jeda 2 atau garis miring 2, si pembaca berhenti agak lama.
3 tanda jeda garis miring 3, yakni si pembaca harus berhenti lama sekali. Selanjutnya, klasifikasi fonem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Contohnya dalam kata jahit dan jahat. Huruf I dalam jahit dan huruf A dalam kata jahat, mereka dapat membedakan arti dari kata tersebut. Fonem terbagi atas dua macam, yakni fonem segmental dan fonem suprasegmental. Fonem segmental adalah fonem yang dapat dianalisis karena merupakan bagian dari segmental bahasa. Fonem segmental terdiri atas vokal, semivokal, diftong, dan konsonan. Sedangkan fonem suprasegmental adalah fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental. Jenis fonem suprasegmental seperti tekanan, nada, intonasi, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan.